Pertama-tama Mas itu suaranya agak dikencangkan ya, biar kita juga lebih jelas dengar VN-nya. Dan yang kedua, Allah memang maha kuasa. Tapi kalau dia punya rencananya maunya begitu, emang siapa kita yang mau mengatur Allah? Dia bisa, jangankan menghapus semua. Manusia alam semesta ini sekali tiup aja hilang lenyap. Dia sanggup, bahkan lebih dari sanggup. Tapi dia nggak punya rencana begitu modelnya. Dia punya rencana seperti dalam Alkitab. Begitu dia mau modelnya, rencananya seperti itu. Cara dia maunya begitu ya. Mau bilang apa? Emang siapa kita manusia mau mendikte Allah, mau mengajari Allah? Kalau dia maunya seperti itu ya otoritas dia lah. Kalau misalnya pernyataan ini dibalik gimana? Kita ini manusia, kita punya hak apa untuk mengatur Tuhan, menjadikan dia sebagai manusia? Kita siapa mengatur Tuhan, dia itu harus mati, dibunuh oleh manusia? Emang kita siapa? Nah itu jawabannya gimana bro? Di balik itu nggak jelas. Bukan kita yang mengatur Tuhan menjadikan dia menjadi manusia. Tapi Tuhan itu sendiri yang mau menjadi manusia. Lalu Alkitab mencatat apa yang diperbuat Allah, apa yang menjadi rencana Allah. Begitu bro yang benar. Itu pernyataan itu dari mana itu? Tuhan sendiri yang mau jadi manusia. Itu di mana Anda dapatkan dalil itu? Di perjanjian baru atau perjanjian lama? Coba Anda terangkan kepada saya. Sekali lagi jangan salah paham, yang menjadi manusia itu firman atau disebut anak. Dalam Yohanes 1 ayat 14. Loh, tadi katanya Tuhan yang mau menjadi manusia. Diminta dalilnya, loncat ke Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Konsep Kristen dan rumusan gereja memang hanya mutar-mutar di situ rupanya ya. Kalau berbicara mengenai firman, firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Anda boleh baca di dalam Yesaya 40 ayat 8, Mazmur 89 ayat 34. Itu nggak pernah berubah itu firman. Kalau yang Anda maksud firman telah menjadi manusia, ya maksudnya kehendak Allah itu telah tercipta sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Anda boleh baca di dalam Yesaya 55 ayat 11. Bahwa apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang terlontar yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan sia-sia. Semuanya akan berlaku seperti apa yang Allah inginkan. Jadi kalau Anda mengatakan firman itu telah menjadi manusia, itu nggak ada masalah. Karena kita semua ini berasal daripada kehendak Allah. Tetapi yang dikatakan firman Allah, kalamullah, kehendak Allah dalam arti kata sifat Allah itu tidak pernah berubah. Yesaya 40 ayat 8, Mazmur 89 ayat 34. Itu perlu Anda belajar lagi berarti. Bukan mutar-mutar bro, nanti kalian salah paham. Kita harus melihat Yesus itu secara progresif, berurut dengan benar. Ada urutannya. Jadi nggak maju mundur, lompat begitu. Secara berurut kita mulai dari awal. Yesus itu pada mulanya adalah Allah anak. Allah itu bukan nama tapi sebuah lembaga. Dan sebagai anak, dia berasal dari Bapa, itulah sumber. Bapa ini sebenarnya misterius, Allah Bapa ini misterius, tidak ada satupun mengenal dia selain anak, karena Alkitab yang mencatat. Dan anak ini anak yang patuh dan taat pada bapaknya. Artinya karena dia berasal dari Bapa. Dia disuruh, sebagai firman juga disebut, itu figuratif ya, figuratif. Anak, firman itu figuratif. Karena di alam kekekalan, mereka itu berdua sudah ada dari dulunya. Sebelum langit dan bumi ada, surga dan bumi ada, mereka sudah ada. Cuma keberadaan anak ini berasal dari Bapa. Kapan itu terjadi kita nggak tahu, karena itu terjadi di alam di luar jangkauan manusia. Dan anak itu menjadi manusia. Dan ketika dia disuruh menjadi manusia untuk rangka menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Ini rencana Allah.
Tanpa menyuruh Yesus pun menjadi manusia itu gampang. Tapi dia punya rencana. Dan itu rencananya, kita nggak bisa intervensi ya. Dan Yesus itu ketika jadi manusia, dia taat melakukan seluruh perintah Bapanya. Sampai dia mati di atas kayu salib. Dan karena ketaatannya, kesetiaannya melakukan kehendak Bapanya, Bapa di sorga Allah itu mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Nah, itu kronologisnya ya. Urutan ceritanya begitu. Yesus itu diangkat oleh Allah menjadi Tuhan. Kisah 2 ayat 36. Kalau Anda menjabarkan seperti ini, Anda salah orang berarti ya. Anda salah orang. Rupa-rupanya yang Anda katakan tadi Tuhan menjadi manusia itu nggak nyampe ya, kepada apa yang Anda jabarkan dengan apa yang dipertanyakan kemudian. Ya. Kalau kemudian Anda mengatakan bahwa Allah itu telah menjadi manusia, kemudian yang Anda paparkan Yohanes 1 ayat 14, kemudian saya minta mana dalilnya, kemudian Anda hanya bisa berasumsi. Kebenaran apa yang Anda ingin jajakan di sini? Sementara penjabaran Anda itu tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Apa yang Anda terangkan itu tidak pernah diterangkan Yesus seperti itu. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah firman, yaitu artinya bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang berasal dari firman. Tidak ada sesuatu pun di atas muka bumi ini tercipta dengan sendirinya. Semua berasal dari firman. Firman itu adalah kehendak. Semua berasal dari kehendak Allah. Tidak ada satu daun kering pun terjatuh dari pohon itu tanpa atas izin Allah, atas kehendak Allah. Pahami itu dulu. Nah, ketika Anda mengatakan Yesus punya proses, justru itulah bukti Yesus itu bukan Allah. Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Anda mengatakan Allah itu bukan nama, tapi dia adalah lembaga, itu yang ngajarin Anda siapa? Anda dapat ilmu dari mana itu? Saya menangkap Anda mengada-ngada di dalam beragama. Ya, Allah itu jelas sembahannya Yesus. Dan Yesus itu jelas ciptaannya Allah. Di situ yang perlu kamu paham. Kemudian tadi saya sudah menjabarkan kepada Anda. Firman Allah itu tidak pernah berubah. Dia tetap kalam, dia adalah tetap sifat daripada Allah itu sendiri. Tetapi yang berubah itu adalah makhluk. Nah, ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, itu salah. Yesus itu adalah kehendak Allah yang tercipta menjadi manusia sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Jadi Allah menghendaki ibunya hamil, hamil ibunya. Allah menghendaki Maria melahirkan anak, lahir anaknya. Dan pengakuan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, itu adalah ajaran iblis. Yesus tidak pernah mengaku kalau dirinya adalah anak Allah. Dia mengaku sebagai anak manusia, bukan anak Allah. Belajar lagi. Tolong dulu, Anda harus bisa bedakan Allah, Tuhan, dan firman. Itu beda pengertian. Jadi harus dibedakan, jangan disapu rata, jangan dibuat itu sepertinya sama. Enggak. Di dalam kekristenan itu beda. Allah itu beda, Tuhan itu beda, firman beda, bukan beda dalam hal fungsi. Istilah itu beda karena nanti akan ditempatkan kepada masing-masing sesuai dengan porsinya. Ya sudah, kamu coba jabarkan Allah itu apa menurut perspektif bahasa asalnya. Silakan. Anda itu sedang menjelaskan definisi Allah menurut Al-Quran. Tapi kalau menurut Alkitab itu nggak seperti itu. Anda yang salah, kan sudah saya jelaskan. Kalau Anda bertanya tentang Alkitab, biarkan Alkitab yang menjawab. Nggak usah ditambah-tambahi dengan pemahaman doktrin-doktrin yang Anda percayai dari Quran. Silakan Anda menjelaskan Allah menurut bahasa aslinya. Anda lah yang harus sadar. Mencuri bahasa dari Al-Quran, kemudian Anda gunakan dalam perspektif gereja.
Sementara gereja itu kan munculnya di Yunani, di Romawi. Nggak nyambung dengan kata Allah itu sendiri. Coba Anda terangkan, Allah menurut asal-usul bahasanya itu apa sebenarnya, gitu loh. Silakan. Anda harus bisa bedakan dulu. Di Alkitab nggak ada seperti paham saudara. Anda kan mempertanyakan Alkitab. Biar Alkitabnya menjawab. Jangan Anda yang menjawab. Anda tanya tentang Alkitab, tapi Anda yang menjawab. Salah, Anda tuh udah salah. Kalau Anda bertanya tentang Alkitab, biarkan Alkitab yang menjawab. Di Alkitab itu Allah, Bapa, Tuhan, Firman itu suatu istilah yang berbeda. Nggak bisa disama-samakan karena nama-nama yang saya sebutkan tadi itu Allah, Tuhan, Firman itu nggak bisa asal ditempatkan. Dia harus diletakkan ke tempat sesuai dengan porsinya. Anda harus tahu itu. Nah, kalau sekali lagi, kalau Anda yang mau menjawab Alkitab, kita sudahi aja diskusi ini. Karena jelas tak nyambung. Kalau Anda bertanya Alkitab, biarkan Alkitab yang menjawab. Sekali lagi, jangan saudara samakan Allah, Tuhan, Yesus. Jangan saudara samakan, karena dia menempati posisi sesuai dengan fungsinya. Dan itu bisa berbeda. Dari tadi saya katakan kepada Anda masuk di dalam grup seperti ini, Anda harus dibekali dengan ilmu. Sekarang saya balik nanya sama Anda, kata Allah itu Anda dapat dari mana? Dan apa definisi Allah menurut asal-usul bahasa Allah itu sendiri? Coba, jelaskan ini dulu supaya Anda sadar bahwa agama Anda itu adalah agama tempelan. Kalau menurut Alkitab, Allah itu lembaga, bukan pribadi. Bukan pribadi, atau bukan juga sebuah nama, tapi lembaga. Seperti manusia. Manusia itu, kalimat manusia itu lembaga. Kalau seperti dalam rumah tangga, ada suami, ada istri, ada anak. Kelembagaan itu adalah manusia. Di dalam kelembagaan manusia itu ada 3 pribadi. Bapa, suami, istri, dan anak. Demikian tentang juga Allah. Allah bukan sebuah nama, bukan sebuah pribadi, tapi lembaga. Di dalam Allah itu ada 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak dan Roh Kudus ini berasal dari Bapa. Bapa itu adalah sumber dari semuanya. Dan Bapa memang misterius. Tidak ada seorang pun mengenal Bapa. Tapi Yesus berkata, kecuali Anak. Yesus mengenal siapa Bapaknya, karena hanya Dia yang berasal dari Bapa. Anak tunggal, anak satu-satunya. Artinya anak itu berasal. Kalau saya bilang saya anak Sumatera, itu kan berarti bicara saya ini berasal dari Sumatera. Gitu kira-kira. Saya tidak ingin menurut buku yang dituliskan, bukan berdasarkan atas original teks. Ya, nama kitabmu aja rampok dari Al-Quran, pakai kata-kata Alkitab segala. Apa nggak malu tuh sebagai seorang Kristen yang notabene-nya menghina Islam, tapi bahasa Islam digunakan untuk menutupi sampul daripada kitabnya. Harusnya kamu malu nyebut kitab kamu itu dengan sebutan Alkitab. Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Alkitab itu adalah spesial milik Al-Quran, spesial milik Islam. Sebagai umat terjemahan harusnya kamu sadar itu. Nah, sekarang ketika Anda ditanya, ketika saya menjelaskan tentang Allah, kamu protes. Saya yang punya bahasa asli Allah harus ngikutin cara berpikir kamu. Itu gelo namanya. Makanya saya tanya samamu, Allah menurut asal-usul bahasa, kata Allah itu sendiri itu apa? Kok di situ umat terjemahan berani-beraninya mengatakan, kamu harus membedakan dulu antara Tuhan dengan Allah. Nenekmu kiper. Emang situ yang punya bahasa. Kamu kan cuma nebeng doang untuk apa? Memamerkan untuk supaya tenar kau punya sembahan. Yang tadinya Theos berubah menjadi Allah. Ayo dong. Saya berharap bisa bertemu dengan orang Kristen yang bisa memahami kitabnya dengan baik dan benar. Bukan umat terjemahan seperti Anda. Tolong Anda terangkan dulu deh.
supaya kelas Anda itu pantas untuk berdialog. Anda mendapatkan kata Allah itu dari mana, kemudian apa definisi daripada kata Allah itu sendiri, coba. Jangan Anda ngaur di hadapan saya. Nggak senang saya kalau ada orang berdialog, sok-sok ngajarin, tapi ternyata double kosong juga isinya. Coba saya ingin tahu, apa itu Allah menurut asal-usul bahasanya? Silakan. Oh alah, ketinggalan sejarah ente nih. Alkitab itu bahasa bahasa Arab. Sebelum Islam ada, bahasa Arab itu sudah ada, bro, sudah ada. Kristen dulu sebelum Islam ada, mereka bahasa Arab dan menyebutnya itu Alkitab itu tetap sama. Allah juga mereka sebut. Jadi ente itu salah, nggak baca sejarah. Maaf ya, bahasa Arab itu bukan bahasa sorga. Itu bahasa salah satu bangsa di dunia. Sebelum Muslim 600 tahun sebelum sesudah Yesus, sesudah Injil ada, sudah ada bahasa Arab. Sudah. Jadi belajar bahasa, bro, bahasa sejarah, belajar bahasa sejarah. Lucu Anda ini. Jadi kalau Kristen duluan ada, berarti sah-sah saja gitu ya, merampok nama Al-Quran untuk menggunakan nama kitabmu gitu. Aduh, kasihan kali lah. Thank you, Anda telah menghibur saya. Kitabnya orang Kristen sampai hari ini di Arab itu tidak disebut dengan Alkitab. Kitabnya orang Arab yang Kristen itu disebut dengan sebutan Muqaddas. Anda ini belajar dari mana? Hah? Itu yang pertama. Kedua, ini Indonesia, bro. Ini bukan di Arab. Kitab lo ketika dia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya gunakan bahasa Indonesia dong. Biblos, buku-buku. Ya, atau catatan manusia yang dibukukan. Kan gitu. Nah sekarang ketika di Indonesia kan, ya tulislah buku-buku. Ngapain lari ke bahasa Arab? Ini kita sedang bukan di Arab. Ayo. Aduh, kasihan kali lah. Nah sekarang kalau Anda tidak bisa mendefinisikan kata Allah, ya sudah. Ya berhenti jadi debaters. Anda harusnya belajar dulu. Biar nggak mempermalukan diri Anda dan agama Anda seperti ini. Gitu ya, Leon. Di perjanjian lama harus saudara ingat, saudara harus tahu, bukan ingat, saudara harus tahu, perjanjian lama itu firman memang disampaikan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan mau meneguhkan mereka akan janjinya, dia tidak pernah berubah. Artinya itu bicara janjinya, tidak pernah berubah, dia akan tetap komitmen melaksanakan apa yang dijanjikan. Saudara harus tahu itu sejarahnya perkataan itu. Ingat sekali lagi perjanjian lama, semua firman di sana untuk Israel, Bani Israel. Dan itu selesai ketika Yesus datang. Tidak lagi dipergunakan karena sudah selesai. Karena apa? Karena nubuatan tentang Yesus yang di perjanjian lama sudah hadir Yesusnya. Jadi yang berlaku sekarang istilahnya perjanjian baru yang dibawa oleh Yesus langsung sebagai manusia. Kehebatan Kristen itu diantaranya ya seperti ini. Dia bukan umatnya Yesus, bukan pengikutnya Yesus, bukan muridnya Yesus, bukan umatnya Yesus, tetapi sok tahu. Kitab perjanjian lama itu hanyalah buatan manusia biasa. Kitab perjanjian lama itu hanyalah terjemahan. Itu pun diambil dari salinan terjemahan Septuaginta yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa. Jadi kitab perjanjian lama itu bukan kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi itu namanya kitab Tanak. Ya, perjanjian lama itu adalah penamaan dari gereja untuk kemudian membatalkan kitabnya Yudaism. Yesus tidak mengenal kitabnya orang Kristen. Yesus mengajarkan kitab Tanak. Itu perlu saudara pahami dengan baik. Lalu kemudian tadi Anda sudah keteteran mengenai nama Allah. Anda tidak sanggup itu. Ya, Anda tidak bisa menjelaskan itu. Jadi saya menganggap
Anda adalah orang Kristen yang membabi buta terjun di dunia debat tetapi tidak memiliki bekal ilmu. Sangat disayangkan. Yang berasumsi itu saudara. Saudara yang mengatakan dia tidak berubah secara wujud. Kan itu maksud saudara kan? Bukan bicara wujud di sana, karena dia pun sudah datang kok sebagai manusia sebelum jadi Yesus. Dia sudah datang sebagai Melkisedek, sudah. Jadi yang dimaksud tidak berubah itu bukan wujudnya, tetapi karakternya tadi, janjinya, kesetiaannya untuk menggenapi apa yang dijanjikannya. Itu makanya kamu harus diajari yang benar, jangan salah paham tentang arti tidak berubah di situ. Lagi-lagi Anda mencoba untuk memahami konsep ketuhanannya orang Yahudi dengan konsep ajaran pagan. Anda salah di situ. Orang-orang Yahudi tidak pernah mengakui bahwa sembahan mereka itu pernah nuzul menjadi Melkisedek atau menjadi makhluk. Ya, Melkisedek mau tidak berayah, tidak beribu, tidak bersilsilah, tidak berkesudahan. Lantas kemudian Anda jadikan itu sebagai acuan. Tetap saja dia itu bukan Tuhannya Bani Israel. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, Allah itu, Tuhan itu, sang pencipta alam semesta itu yang kemudian Bani Israel sebut dengan Eloh, itu tidak pernah berubah wujud. Sama sekali nggak pernah. Apalagi sampai dilahirkan oleh manusia, itu nggak pernah. Dan tidak pernah dinubuatkan juga seperti itu jadinya. Ya, makanya saya katakan Anda kudu wajib belajar. Baca Yesaya 43 ayat 44. Allah tidak pernah berubah, ya, tidak pernah dibentuk, baik dulu, sekarang, maupun yang akan datang. Akulah Allah, engkaulah saksiku. Tidak ada Allah yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Allah yang dibentuk setelahku. Jadi kalau Anda mengatakan Allah itu membentuk dirinya menjadi manusia, itu murni ajaran dari pagan Romawi Yunani. Belajar lagi. Wih, Zulkifli, kitabmu juga ngerampok dari kitab orang Quraisy. Mana ada orang Arab bisa menulis Quran? Wih, kitabmu itu orang kitab Quraisy itu. Paham nggak asal katanya Quran? Quraisy. Al-Quran, Al-Quraisy. Kamu ngerampok itu. Kapan orang Arab bisa nulis Quran? Nggak bisa, Umi. Emang orang Quraisy kitabnya apa? Bro, nggak usah tertawa. Itu indikasi saudara mau kabur jadinya. Saudara yang harus malu mengaku-ngaku bahasa Arab itu bahasa kalian, bahasa Al-Quran. Injil itu juga ada bahasa Arab. Sebelum kalian pun hadir, sebelum Quran ini muncul, Injil bahasa Arab itu juga sudah ada. Dan itu memang ditulis untuk khusus mereka, karena bahasa Arab salah satu bahasa bangsa di dunia. Ingat, jangan buat malu, jangan buat malu. Kalau harus belajar sejarah yang benar, bro. Maaf ya bro ya, saya harus sedikit agak pedas ngomong ini. Kata Injil itu aja ambilnya dari Al-Quran. Di luar Indonesia, kitabnya orang Kristen itu tidak ada yang disebut sebagai Injil. Hanya orang Indonesia ini aja lah yang pede-pedean menyebut kitabnya dengan sebutan Injil. Dan kitab Kristen, Perjanjian Baru, di Arab sana, itu tidak ada itu yang namanya Injil. Tidak ada itu kata Alkitab di dalam. Apalagi nama Allah, nggak ada. Jadi kamu jangan ngarang. Jangan karena Allah itu asalnya dari Arab, Alkitab asalnya dari Arab, lantas kamu mengatakan, oh Kristen lebih duluan ada di sana. Sayang sekali, bahasa yang sangat prinsip di dalam Al-Quran itu tidak ada di dalam kitabmu. Kata Allah, kata Injil, kata Alkitab itu nanti ada di Indonesia. Nanti di abad ke-19 baru ada. Ya, Islam lebih duluan daripada kitabmu. Yang khususnya yang menggunakan kata Injil, Allah dan Alkitab itu baru ada belakangan ini. Makanya saudara harus belajar lagi, ya. Nah, kembali kepada pertanyaan saya tadi, di mana Allah itu mengatakan dirinya akan nuzul menjadi manusia. Yang menyebabkan muncul pertanyaan barumu, bedakan dulu antara Tuhan dan Allah. Kemudian saya menimpali, emang itu
Kata Allah itu apa, dari mana asalnya, dan apa definisinya. Dan saudara menangis. Hanya bisa loncat sana sini, ya kan? Ya sudah, kalau gitu Anda belajar lagi. Nanti kalau udah bisa, baru kita dialog. Oke? Kau udah tua itu. Saya mau melawan rajamu Zulkifli. Kamu diam aja dulu. Sudah nggak mau tampil itu rajamu itu. Wah, Injil itu dari Injilion. Kamu ngarang itu dulu. Injilion. Injil. Ada Injilion. Wah, kamu Zulkifli ngerampok. Bahasamu juga bahasa mantra semua itu. Saya bangga dengan umat terjemahan. Saya umat terjemahan saya itu. Ayo silakan tampil Zulkifli ke depan. Bukan begitu cara diskusimu, bro. Ketika dia perjalanan lama sudah datang dia sebagai manusia, kan kau pertanyakan tidak berubah secara wujud, itu kan maksudmu. Saya bilang bukan wujud, tapi yang tidak berubah itu karakternya, bukan wujudnya. Sifatnya yang tidak berubah. Sifatnya itu apa? Kasih, setia, mengampuni, juga menghukum bagi yang tidak mau bertobat. Dia sudah datang. Bukan kami mau sembah Melkisedek, ngapain? Orang kami Kristen, Yesus belum datang kok di situ. Belum datang sebagai manusia. Sesuai dengan nubuatan perjanjian lama, semua kan mengarah ke tentang kedatangan Yesus. Nah, setelah Yesus datang menjadi manusia murni, di situ dimulai sesuatu yang baru. Makanya Yesus itu khotbah di bukit. Kalau saudara baca Matius 5, itu beda sudah khotbahnya. Perintahnya itu udah beda dengan perjanjian lama. Beda. Karena Matius 5, baca semua Matius 5 ayat 1 sampai selesai. Di situ khotbah di bukit berbeda semua. Khotbahnya, firmannya berbeda dari perjanjian lama. Semua lebih berkualitas di Matius 5 itu. Lebih mendalam. Lebih mendalam. Salah satu contoh. Kalau di perjanjian lama berzina itu langsung mengadakan seks, hubungan seks. Tapi setelah Yesus datang menyampaikan lebih spesifik, lebih dalam. Bukan hanya melakukan seks secara langsung, mengingini saja dalam hati. Artinya mengingini, membayangkan melakukan hubungan seks, membayangkan saja sudah berzina, sudah berdosa. Ya, yang kamu jabarkan itu adalah iman Kristen, rumusan-rumusan gereja, itu wajar lah. Tapi orang Yahudi tidak memahami seperti pemahamanmu terhadap Allah yang benar, Tuhan yang benar. Ya, Kristen silakan dengan Kristennya. Kami Islam Yahudi itu tidak seperti itu memahami tentang Tuhan. Tidak ada itu Tuhan dinubuatkan bakal menjadi manusia. Hanya ajaran pagan yang ngajarin itu. Sebagaimana ajaran Krishna, ajaran ateis, Pedon, Arius, dan seterusnya. Ya itulah Kristen. Ajaran Kristen ini memang kan asalnya dari Barat. Dari Antioquia, bukan dari ini, bukan dari pengajaran para nabi. Nah, pahami itu dulu. Bahwa konsep kalian, ya konsep kalian, bukan konsep Yudaism, bukan konsep para nabi. Ingat, sekali lagi saya ajarkan, konsep Tuhan atau Theos menjelma menjadi makhluk itu hanya ada di Yunani dan Romawi dan juga Mesir kuno dan juga di India. Dan itu tidak dianut oleh ajaran para nabi. Catat ya. Minggir kamu, minggir. Ya, aku mendingan keluar dari grup ini kalau nggak tampil Zulkifli. Kan saya maki-maki kamu semuanya. Karena ada Zulkifli saya mau nyoba itu. Memang mereka tidak menerima Yesus karena mereka tidak bisa menerima, karena memang mereka itu tidak menyangka, tidak mempercayai sebenarnya firman yang di perjanjian lama. Firman yang selama disampaikan kepada mereka sebenarnya merujuk kepada Yesus. Nah, mereka nggak menerima. Tapi Israel ada nggak menerima? Banyak menerima, murid-muridnya semua orang Israel itu. Yang nggak menerima itu kan para ahli Taurat. Kenapa? Karena ada something wrong. Mereka buta, maka Yesus katakan mereka semua orang buta. Mereka tidak mengenal firman.
Murid-muridnya semua orang Israel, dan semua kan berasal dari sana semuanya. Baru ke seluruh dunia berita ini. Yahudi bukan nggak memahami, sebagian mereka percaya buktinya murid-murid Tuhan Yesus semua orang Yahudi kok asli. Yang nggak memahami ya mereka aja nggak mau. Ya udah, mau bilang apa? Kalau Anda bilang fotokopian, wah terserah. Bayangkan aja Injilnya sudah ada dulu aja, Anda bilang kopian, bagaimana yang 600 tahun kemudian? Lebih repot kan? Lucu ya. Murid Yesus memang orang Yahudi, itu udah pasti tuh. Tapi sayangnya kitab Anda itu bukan berasal dari murid-murid Yesus. Kalau klaim diri sih iya. Sayangnya kitab Anda itu bukan ditulis oleh murid Yesus, dan itu bisa dibuktikan. Kitab Anda dituliskan oleh orang yang tidak dikenal, kemudian belakangan namanya dinobatkan dengan nama murid Yesus biar dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ya, terus kemudian isi kitab Anda juga bukan firman Tuhan, bukan juga sabda Yesus, tetapi hanya cerita kisah-kisah yang simpang siur yang didengarkan dari masyarakat yang ada pada masa itu. Ya, hanya cerita-cerita hasil dari penyelidikan aja kitab Anda itu. Makanya Anda kewalahan kan ketika saya mengatakan apa definisi Allah menurut asal bahasanya. Anda bingung mau jawab apa. Kenapa? Karena agama Anda hanya agama tempelan. Maksudnya agama tempelan ya nempel ke Yahudi, nempel ke Islam. Tidak punya jati diri. Iya. Ilmumu di mana? Ilmu yang benar apa ilmu yang salah? Saya ini juga berdasarkan ilmu. Saya ini orang sekolah teologi ya. Saya khusus pelajari Alkitab. Dan 23 tahun saya sudah pelajari Alkitab. Anda bicara tentang bela ilmu, sebenarnya saya mau ketawa. Saya mempunyai ribuan buku teologi ya. Sebenarnya saya mau ketawa. Saya yakin Anda ratusan aja nggak punya nih buku. Mungkin buku pun nggak punya, mungkin hanya dengar-dengar dari Ustadz dan baca-baca dari dengar-dengar dari YouTube, belajar cara belajar yang malas, cara belajar yang rajin itu baca buku. Oke, kalau Anda mau ketawa silakan tertawa. Saya sudah tertawa, itu sudah porsi saya untuk tertawa, alhamdulillah ya. Nah sekarang kalau Anda mau tertawa silakan, ya silakan aja tertawa. Tapi sebelum Anda tertawa, sebaiknya Anda yang mengaku 23 tahun belajar gospel, sebaiknya Anda jabarkan dulu kepada saya. Kata sampul kitab Anda itu apa definisinya, apa artinya, asal usul bahasanya itu apa gitu loh. Alkitab. Itu aja dulu. Coba Anda jabarkan kepada saya. Alkitab itu apa gitu loh. Dari sumber bahasanya, supaya bisa kita tahu apakah pantas ya buku yang hanya dikarang berdasarkan penyelidikan itu menyandang nama Alkitab. Itu dulu, coba Anda jelaskan ini dulu ya, sambil saya selesaikan tugas kantor saya. Ini saya lagi di kantor, saya ingin tahu orang yang belajar tentang teologi selama 23 tahun ada ilmu enggak? 1% pun. Karena saya belum pernah menemukan ada Kristen, ada debater Kristen yang punya ilmu. Yang mana tahu malam ini saya bertemu dengan Anda yang punya ilmu. 1% aja deh pengetahuan Anda tentang kitab Anda, saya ingin tahu. Silakan. Nggak usah diapain, nggak usah malah. Itu hal-hal yang nggak prinsip, nggak ada berguna itu. Yang penting bagi kami sebenarnya isinya yang penting. Terserah sama kau lah, oke lah kita ikuti lu, kami ikuti, saya ikuti itu maumu. Kita bilang tuh Bibel aja lah, Injil, dah selesai, Injil, dah. Kau bawa tuh Alkitab tuh, untuk keluaran klinik nggak apa-apa, bawa. Kita bilang tuh Injil. Nah sekarang, apa yang mau kau tanya tentang Injil tadi? Coba, gak usah dulu melebar kemana-mana, fokus kita kepada Yesus yang tadi. Kamu sudah ngaku kitabmu bukan Alkitab. Ya, sekarang loncat lagi ke Injil. Di negara mana di dunia ini kitabnya dinamakan Injil? Hanya ada di Indonesia. Lagi-lagi niru dari mana? Dari Al-Quran.
Ayo dong. Ya, gunakan dong bahasa original teks kitabmu sendiri untuk menamakan kitabmu, untuk menyebut kitabmu. Harus percaya diri gitu loh. Kebenaran absolut itu, ya, itu tidak bisa ditawar-tawar oleh apapun, layaknya Al-Quran. Coba, lihat Al-Quran. Nama Al-Quran itu tidak pernah diintervensi oleh apapun. Tidak pernah diintervensi oleh kekuatan apapun. Ya, kehebatan manapun, dimanapun nama Al-Quran tidak bisa diintervensi oleh bahasa, oleh kekuatan, atau apapun itu. Mau ke Jepang, namanya Al-Quran. Ke Cina, namanya Al-Quran. Amerika, namanya Al-Quran. Kemanapun, tidak ada yang mampu mengintervensi nama Al-Quran itu sendiri. Loh kok kamu kitabmu di mana-mana berubah nama? Tidak punya harga diri. Kenapa? Karena memang sejatinya kitabmu itu ya hanya catatan-catatan orang yang tidak dikenal, wartawan lepas. Karena itulah kemudian, kalau Anda mengaku pernah belajar tentang teologi selama 23 tahun, saya ingin tahu, ada nggak isi kepala kamu itu 1% pun tentang kebenaran? Ada nggak? Atau isinya cuma asumsi, isinya hanya cocokologi, isinya hanya klaim terhadap kitabnya orang lain gitu. Dan kamu hanya berdiri di atas kekuatan kitab remah-remah terjemahan. Anda mengatakan, ya udahlah saya ikuti kamu, nggak usah pakai Alkitab. Nah itu yang benar. Itu yang benar. Memperlihatkan sisi kelemahan dan tidak adanya kekuatan atas berkat Tuhan terhadap kitab loh. Kitab yang benar, yang merupakan kitabullah, merupakan firman Allah, merupakan perkataan Sang Pencipta alam semesta, tidak bisa diintervensi oleh bahasa manapun. Ya kan? Al-Quran masuk ke dalam ke dalam negara yang menggunakan bahasa Inggris, dia tidak bisa dirubah. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu perkataan Tuhan. Beda dengan kitab loh. Kemudian Anda mengatakan lagi, kitab saya adalah Injil. Kamu nyopet dari kitab mana lagi tuh? Kata Injil tuh. Ya. Jadi saatnya Anda sadar, bertemu dengan saya di grup ini, jadikan sebagai ajang belajar. Oke kawan? Bolak-balik saya bilang samamu, aku hanya mengikuti maumu aja biar kau tuh puas. Karena kalau kita bicara sejarah, nanti kau malu. Kan aku bilang kau malu. Kalau bicara sejarah, kebenaran kau malu. Sekali lagi bahasa Arab itu bukan bahasa surga. Bukan bahasa kalian Islam. Itu bahasa satu bangsa. Yang ada, bahasa Arab itu ada sebelum Islam ada. Sudah ada. Dan istilah-istilah Alkitab itu sudah ada. Allah itu sudah ada. Sebelum kalian ada itu sudah ada. Kalian itu yang merampok bahasa itu. Jangan bikin malu lah kalian nih. Tapi udahlah, kalau kalian memang mau mengambil itu untuk mengistilahkan keyakinan kalian, ya nggak apa-apa. Tapi pertanggungjawabkan aja. Dan kami begitu, pertanggungjawabkan. Saya mengikuti engkau aja ya. Kalau kau bicara berdebat, Alkitab dari mana kau punya hak melarang-larang orang membuat kitab orang Alkitab? Ya terserah kita. Karena itu bahasa bukan bahasa kalian. Jadi kalian nggak punya hak atas itu. Nah, makanya kamu harus bicara jangan cerdas. Sekali lagi baca sejarah. Lucu, saya lucu dengar VN kamu ini. Ini adalah pertemuan kita yang pertama kali di grup ini. Ngaku belajar teolog, saya senang dengarnya. Tapi rupa-rupanya ya kayak gini, asumsi, klaim, cocokologi, itulah kalian. Dan rupa-rupanya belajar 23 tahun itu tidak memberikan bias 1% pun nampak kelihatan di penjabaran Anda itu Anda punya ilmu gitu loh. Anda mengatakan Al-Quran bukan bahasa surga. Bahasa Arab itu bukan milik umat Islam. Yang katakan bahasa Arab itu milik Islam itu sopo. Ini kita berbicara mengenai keotentikan sebuah kitab suci layak tidak disebut sebagai Alkitab. Itu dulu. Dan kalaupun Anda mengaku bahwa Islam datang belakangan,
agama lo lebih duluan. Harusnya malu dong menggunakan kata Alkitab. Malu dong nyebut Tuhan kalian yang teos itu dengan sebutan Allah. Kemudian ketika Anda mengatakan Allah sudah digunakan, siapa bilang? Kristen mana di Arab yang menggunakan penyebutan Tuhan mereka dengan sebutan Allah? Kristen mana? Jadi berbicara itu harus kudu punya bukti. Layaknya beragama itu harus kudu punya kebenaran. Dan kebenarannya itu absolut bisa terbukti. Bukan hanya cocokologi, hanya berdasarkan rumusan-rumusan gereja. Oke? Nah, saya kasih contoh. Ketika kitabnya Bani Israel menyebut Baresit bara Elohim. Nah, saya hanya ingin mengatakan begini. Bangsa Arab yang memiliki kitab suci hanya satu, yaitu Al-Quran. Itu adalah keturunan Abraham. Nah, keturunan Abraham ini memiliki 3 bahasa. Yang pertama adalah Ibrani, yang kedua Aramaik, yang ketiga adalah Arab. Mereka menyebut sembahan mereka sesuai dengan bahasa mereka dan itu sepadan. Seperti yang saya katakan tadi, Baresit bara Elohim. Allah itu sama dengan Allah. Ya. Nah, komponen bahasa huruf per huruf di dalam bahasa Ibrani itu kamu harus kudu wajib tahu. Eloh kedudukannya apa? Ketika ditambah imbuhan him, itu kedudukannya apa? Sama ketika orang Islam itu menyebut Rob, dengan ketika dia menyebut Robbi, itu kedudukannya seperti apa? Jadi hati-hati. Hati-hati. Agama Yahudi yang mengkitabkan kitab para nabi, agama Islam yang mengkitabkan kitab para nabi, mereka beriman, imannya itu didukung penuh dengan kitab yang jelas, textual proof, bukan terjemahan. Karena itulah makanya saya mengatakan, lucu Anda dengan PD-nya mengatakan Anda belajar teolog 23 tahun, tapi tidak ada bekas. Yang muncul setelah Anda lulus 23 tahun adalah apa? Orang yang menjabarkan sebuah konsep dengan membabi buta di hadapan orang yang jauh lebih paham. Padahal belajarnya baru juga sebulan. Tapi karena kitab Anda adalah terjemahan, siapapun bisa paham. Dan Anda menghabiskan 23 tahun bukan untuk paham. 23 tahun Anda habiskan untuk menipu diri Anda sendiri dan menipu orang lain. Makanya Anda ngaku kan, ya udah, kalau Anda nggak suka saya menggunakan kata Alkitab, ya udah, nggak bisa saya menggunakan kata Allah, ya sudah, saya pakai aja nama bahasa original teksnya. Silakan, tapi ingat, konsekuensinya Anda harus bertabrakan dan harus Anda sadari bahwa Anda akan berada pada posisi penyembah berhala. Kalau Anda menggunakan original teks kitab Anda, maka Anda mau tidak mau, suka tidak suka, Anda akan mewakili para penganut-penganut ajaran animisme, penyembah dewa. Oke, silakan Anda lanjutkan apa yang Anda ingin tanggapi dari VN saya. Yang pastinya Anda sudah ngaku kitab Anda bukan Alkitab, sembahan Anda tidak layak disebut dengan sebutan Allah. Silakan kembali kepada original teks Anda. Biblos, Theos. Monggo. Dia belajar 23 tahun bidang teologi, tapi impaknya tidak ada mutu Bang Zuma. Ya, tidak ada mutu, tidak ada kualitas. Dia hanya kuantiti. Ya, teman-teman Kristen ketika mereka itu sekolah, dalam hal ini sekolah tentang kitab mereka hanya diajarin cara bagaimana menjadikan orang lain menjadi Kristen. Mereka tidak bertumpuh layaknya Islam mengkaji tentang original teks kitab mereka, layaknya Islam mengkaji tentang ulumul Quran, belajar tentang tarik Islam. Mereka tidak belajar di situ. Mereka belajar tentang kitab mereka, bagaimana mereka memiliki konsep, membuat kandang di mana-mana untuk memasukkan domba-domba tersesat ke dalam kandang mereka. Itu aja poinnya. Intinya, mereka diajarkan cara hidup dengan cara mendapatkan perpuluhan. Poinnya di situ. Makanya ketika ada yang mengaku 23 tahun berarti itu nonsen. Gak ada ilmu sama sekali. Lebih berilmu orang yang duduk mendengarkan
Kristol Muslim menjabarkan tentang gospel daripada mereka yang sekolah jauh, tinggi, lama, mahal, tapi nonsen. Benar bang, mereka tidak ada ilmu sama sekali. Mereka hanya bisa silat lidah, loncat sana sini, berkelit, loncat sana sini, salto. Tapi ketika kita tanya tentang yang sangat prinsip dalam agamanya, mereka akan melempem seperti yang kita hadapi malam ini. Saya tanya, Yahweh, ya susah kali ngomong tuh. Yahweh lah saya bilang, saya panjangkan. Itu saya tanya, Yahweh itu apa? Itu sebuah nama atau itu sebuah pribadi? Itu nama sebuah pribadi atau sebuah pribadi? Saya tanya dulu kau nih. Nah. Inilah celakanya kalau hanya umat terjemahan. Yod-Heh-Vav-He kamu baca dengan Yahweh. Padahal Yahweh itu bukan Yod-Heh-Vav-He. Yahweh itu beda. Yahweh itu adalah nama dari pasangan sosok dewanya orang Mesir kuno. Waduh, cilaka nih kalau jadi umat terjemahan ya kayak gini jadinya. Kamu belajar 23 tahun, belajar apa aja sih? Hah? Sampai nama sembahannya agama lain pun kamu perkosa gitu loh. Ya. Dan ingat, satu poin yang harus kamu tahu. Orang-orang Yahudi itu tidak pernah menyebut nama Tuhan mereka dengan sebutan Yahweh. Berarti, kenapa? Mereka ngerti textual proof. Mengerti tentang nikut, mengerti tentang huruf-huruf Ibrani. Dan ingat sekali lagi, ya, saya tambahkan. Huruf-huruf di dalam agama Yahudi itu memiliki makna masing-masing. Ya, layaknya di dalam Al-Quran alif lam mim itu bukan huruf sembarangan. Huruf-huruf ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Jadi kamu tidak bisa mengatakan Yod-Heh-Vav-He itu adalah Yahweh. Gak bisa. Ya, gak bisa. Apatah lagi kalau berdebat mengenai sembahan Bani Israel. Karena kamu harus tahu, sembahanmu dengan sembahannya Bani Israel itu berbeda. Sembahanmu adalah roh. Sementara sembahannya Bani Israel adalah pencipta roh. Sembahanmu itu adalah makhluk. Sementara sembahannya Bani Israel itu adalah Khalik. Beda. Belajar lagi itu kawan Leon. Ya. Jadi kalau Anda tidak ada pembendaharaan ilmu, kemudian berani mencoba berani untuk terjun ke dunia debat seperti ini, apalagi di sini banyak pakar, Anda akan kelabakan jadinya. Ya, itu Anda harus sadari. Bapaknya Tuhan Yesus itu misterius. Titik. Dia tidak ada yang dapat mengenal dia selain Yesus sendiri. Sudah ya, cukup ya, karena kebanyakan pertanyaan nanti. Jadi saya agak bingung menjawab karena sudah beberapa orang bertanya terus nih. Nah, kamu katakan bapaknya Yesus misterius. Yesus sendiri tidak misterius. Berarti bapak dan Yesus beda. Sadari itu, tinggalkan agama yang membuat Anda kelihatan seperti orang yang linglung. Kamu harus sekali lagi Alkitab menjawab. Bukan kau yang jawab. Nyebut lagi Alkitab. Udah mendarah daging ya penipuan itu ya. Nyebut lagi Alkitab. Udah mendarah daging ya penipuan itu ya. Maaf, lagi ngerampok saya ini. Jul, kamu terangkan tuh dari mana kata Quran itu. Katanya udah kamu jelasin itu. Aku nggak dengar tuh. Coba silakan jawab. Dari mana kata Quran itu? Oh, ini Pak Sopan Sembiring sudah lama menjadi murid saya, tapi daya tangkapnya itu lemah, jadi susah untuk menyimpan materi-materi yang pernah saya sajikan. Al-Quran, Qara'ah, Iqra. Qara'ah artinya membaca, Iqra itu adalah sebuah perintah, bacalah. Ketika dia mendapatkan tambahan al di depan daripada kata Qara'a, maka dia akan menjadi Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri adalah bacaan.
Ya, pahami itu. Jadi kata Alkitab atau Al-Quran itu milik orang Islam saja. Ya, hanya orang Islam yang punya. Karena dia memiliki struktur kata, struktur bahasa yang tidak dimiliki oleh bahasa manapun. Jadi tidak bisa buku-buku itu kemudian karena dia berbentuk buku-buku, banyak buku maka disebut Alkitab. Nggak bisa. Meskipun ya kitabun itu adalah buku yang merupakan kata benda, tetapi nggak bisa kemudian semua buku itu disebut dengan Alkitab, nggak bisa. Karena kenapa? Alkitab itu tadi saya sebutkan, saya katakan Alkitab hanya milik Al-Quran. Huruf Al, ketika ada kata yang disebut yang diawali dengan huruf Al, maka dammatain itu hilang, maka hanya akan menuju kepada kitab Islam saja, yaitu Al-Quran, Alkitab, dan seterusnya. Tidak ada di dalam kitab agama lain. Jadi Kristen ini hanya nyamar-nyamar supaya dianggap kitabnya itu sebagai sebuah firman Tuhan. Paham itu ya muridku? Bro, kamu nggak punya hak untuk menyatakan kami menyebut Alkitab kami itu. Nggak ada hak kamu di situ. Jadi jangan merasa punya hak. Jangan. Nanti kamu malu. Kamu yang perampok tapi merasa kamu yang punya milik. Kan heran gitu loh, heran. Ini bukan masalah hak atau bukan hak. Ini masalah jati diri, harga diri, ya, marwah dari sebuah agama, keabsahan dari sebuah kitab. Jadi bukan masalah hak ataupun bukan hak. Tapi ini aib. Al-Quran tidak mungkin mau menyebut dirinya dengan sebutan gospel. Al-Quran tidak akan mungkin mau menyebut dirinya dengan sebutan Bible. Kenapa? Karena Al-Quran memiliki jati diri, memiliki harga diri. Ya, Al-Quran percaya diri dengan dirinya sebagai kalamullah. Jadi dia tidak perlu memalsukan namanya untuk dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kenapa? Karena dia sendiri adalah kebenaran. Berbeda dengan sebuah buku yang bukan firman Tuhan tapi pingin disebut sebagai firman Tuhan, maka ngambil kata Alkitab agar dianggap sebagai kalamullah. Bukan masalah hak ataupun tidak hak. Ini sekedar mengingatkan, menyadarkan kamu, jangankan agamamu, kitabmu pun tidak punya harga diri. Kudu harus pakai nama Al-Quran gitu loh. Atau kamu jangan-jangan tidak tahu, nama lain daripada Al-Quran itu Alkitab. Jangan kamu berasumsi, oh kami ini lebih dulu menggunakan nama Alkitab. Dari mana ke mana orang Kristen sampai hari ini di Arab sana, di belahan bumi manapun di Arab sana, tidak menyebut kitab mereka dengan sebutan Alkitab. Malu mereka mau menyebut kitab mereka dengan sebutan Alkitab. Kenapa? Karena yang disebut Alkitab itu ya Al-Quran. Hanya orang Indonesia yang umat terjemahan ini aja lah yang pede-pedenya menggunakan kata Alkitab. Tanpa ilmu, tanpa dasar. Piti kanak-kanai, piti amba-ambaki. Itulah kalian. Yang penting numpang tenar dengan menggunakan kata Alkitab. Ya, saya sih kasihan. Ibah. Lalu ngaku kebenaran tapi dari sampul kitab aja udah nipu. Jadi saya hanya sekedar mengingatkan aja. Ya. Nama saya Zulkifli M. Abbas. Orang kenal saya dengan panggilan Suma. Bukan berbicara mengenai hak ataupun tidak. Hanya ingin menyadarkan saudara yang belajar 23 tahun, tapi tidak ada isi, ya, hanya keropos, keluar hanya bisa mencari perpuluhan, bukan mencari kebenaran. Maka saya katakan, kitabmu itu bukan Alkitab. Kitabmu itu, kalau mau diarabkan, di sana di Arab disebut Al-Muqaddas, bukan Alkitab. Kalau pingin kali kitabmu itu, ya, gospel atau Bible itu di Indonesia kan, ya sebut aja kitabun atau apa kitab. Ya kitab itu kan udah cukup tuh, itu kan udah bahasa Arab tuh. Tapi jangan gunakan Alkitab. Malu-maluin. Malu, harusnya kamu malu. Andai saya kamu paham tentang Alkitab,
penamaan Alkitab kamu, malu menyebut kitabmu itu sebagai dengan sebutan Alkitab. Malu kamu. Ngerti? Hei Zulkifli, penginjil jalanan, angkat pen saya itu. Ayo. Dari mana kata Quran itu, Zul? Kamu telah ngerampok itu. Ayo, silakan klarifikasi. Kalau memang kamu bukan ngerampok, ayo silakan. Hei Zulkifli, yang tukang rampok. Zulkifli telah merampok kitabnya orang Quraisy itu. Yo Jul, jelasin dari mana kata Quran itu. Kalau kamu tidak ngerampok, ayo. Kalau memang itu tulisan orang Arab itu. Kalau kamu bukan ngerampok, jelasin dari mana kata Quran itu. Jul, aku tunggu. Selamat malam Sopan Sambiring, apa kabar nih Sopan Sambiring? Masih menyembah manusia yang disunat? Kentir, masuk kandang sana, sudah lewat malam, pergi, masuk kandang. Udah, kamu minggir dulu lah. Aku tidak semangat, aku hanya mau melawan Zulkifli dalam grup ini. Hei Zulkifli, yang tukang rampok. Zulkifli telah merampok kitabnya orang Quraisy itu. Yo Jul, jelasin dari mana kata Quran itu. Kalau kamu tidak ngerampok, ayo. Kalau memang itu tulisan orang Arab itu. Kalau kamu bukan ngerampok, jelasin dari mana kata Quran itu. Jul, aku tunggu. Hei Zulkifli, penginjil jalanan, angkat pen saya itu. Ayo. Dari mana kata Quran itu, Jul? Kamu telah ngerampok itu. Ayo, silakan klarifikasi. Kalau memang kamu bukan ngerampok, ayo silakan. Ya, kamu dengar ya jawaban saya. Minggir dulu, minggir dulu. Emang yang bilang Yesus dan Bapa itu sama siapa? Kamu yang nggak nyadar, dari awal saya nggak pernah mengatakan Bapa dan Yesus itu adalah pribadi yang sama. Itu mereka pribadi yang berbeda. Yesus, Anak dan Roh Kudus itu pribadi yang berbeda, terpisah. Nah, akhirnya Anda ngaku Yesus itu bukan Allah, tetapi Yesus itu adalah pribadi lain daripada Allah. Nah, 23 tahun Anda belajar kristologi, ya, belajar teologi ya. Anda mendapatkan hasil di mana Anda bisa menyadari bahwa Yesus itu adalah pribadi yang berbeda dengan Sang Pencipta alam semesta. Karena Anda mengakui bahwa Yesus itu berbeda dengan Bapa atau Allah, maka dengan sadar Anda mengakui Yesus itu bukan pencipta alam semesta. Karena Allah menerangkan siapa dirinya di dalam kitabnya Bani Israel. Allah menerangkan lo yihye leka Elohim ahirim al-fanaya. Artinya jangan ada pribadi lain di hadapanku, jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan ada Allah atau sembahan atau Tuhan lain di hadapanku. Nah, artinya Allah tidak menginginkan adanya pribadi lain yang dianggap Tuhan sama seperti Allah. Keluaran 20 ayat 3. Anda harus belajar dulu ya. Ketika Anda ingin menjual Yesus sebagai Allah itu sendiri, kemudian di sisi lain Anda akan terkungkung dengan pernyataan yang nyata-nyata Yesus mengajarkan kalau dirinya adalah pribadi berbeda dengan Allah, maka dengan sangat jelas saya terangkan kepada Anda, di dalam Keluaran 20 ayat 3 jelas Allah tidak menginginkan adanya pribadi lain yang disembah selain dirinya. Lo yihye leka Elohim ahirim al-fanaya, merujuk pada dirinya sendiri. Dia tidak mau ada sembahan lain di luar daripada dirinya. Oke, saya kira begitu ya, sahabat Leon. Karena saya melihat Anda sudah kabur dari saya, nggak mau lagi nanggapi PN saya.
Saya anggap Anda belajar 23 tahun itu hasilnya nihil. Saya belum menemukan adanya 0,5% ilmu yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengatakan bahwa Anda itu memiliki kepribadian yang sanggup membela agama Anda dengan keilmuan. Ternyata Anda tidak ubahnya pendeta yang lain, tidak memiliki ilmu selain daripada ilmu perpuluhan, dan kelabakan ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, konsep agama, konsep kitab. Saya kira gitu, Saudara Leon. Terima kasih ya dialognya. Mudah-mudahan Anda memiliki waktu di lain kesempatan untuk berdialog lagi dengan saya. Dan saya berharap pada saat itu Anda sudah bisa memiliki sedikit pemahaman terhadap kitab Anda sendiri. Dan saya berharap Anda membuka diri untuk bisa belajar lebih jauh. Demikian, terima kasih.